Di kaki perbukitan hijau di daerah Jawa Barat, terdapat sebuah desa kecil bernama Cipamingkis. Jauh dari hiruk-pikuk kota, desa ini terkenal dengan sawah yang membentang luas, udara sejuk, dan warganya yang hidup sederhana. Namun, dari tempat yang tenang ini, lahirlah seorang pemuda yang berbeda dari kebanyakan anak muda lainnya. Namanya Dimas Ramdan. Dimas, 22 tahun, adalah anak tunggal dari pasangan Pak Sardi dan Bu Rini, petani sederhana yang sehari-harinya bekerja di ladang. Sejak kecil, Dimas sudah menunjukkan ketertarikan yang aneh bagi ukuran anak desa. Teman-temannya asik main bola di lapangan atau memancing di sungai. Dimas lebih suka duduk di pojok rumah, bongkar pasang radio rusak yang dibelikan ayahnya dari pasar loak. Anak ini dari dulu suka ngoprek-ngoprek, kata Bu Rini suatu hari sambil tertawa kecil. Kadang ibu takut juga, takut kesetrum. Kecintaannya pada alat-alat elektronik bukan karena ia punya akses khusus atau pendidikan tinggi. Tidak, Dimas bahkan tidak melanjutkan kuliah karena masalah biaya. Tapi sejak SMP, dia rajin pergi ke warnet hanya untuk nonton video tutorial tentang elektronik, teknologi dan sains. Yang membuat Dimas istimewa adalah rasa ingin tahunya yang luar biasa besar. Ia tidak takut salah. Setiap barang bekas yang ia dapat, entah itu blender rusak, kipas angin mati, bahkan setrika tua, semuanya ia bongkar dan pelajari. Dia belajar dari kesalahan. Seringkali ia gagal memperbaiki, tapi bagi Dimas, kegagalan adalah bagian dari proses. Bagi saya, alat-alat itu punya cerita, ucap Dimas suatu sore sambil membongkar bohlam LED bekas. Kalau kita ngerti caranya kerja, kita bisa bantu orang banyak. Di desa, Dimas dikenal sebagai Dimas Oprek. Banyak warga yang membawa peralatan rumah tangga rusak ke rumahnya. Tak sedikit juga yang datang hanya untuk bertanya. Tapi bukan uang yang dicari Dimas. Ia lebih suka dibayar dengan hasil bumi, pisang, singkong, bahkan telur ayam. Yang penting bisa bantu warga, Bu, kata Dimas suatu kali saat ditawari uang. Saya juga lagi ngembangin alat hemat listrik buat rumah-rumah di sini. Memang, selain suka memperbaiki, Dimas punya misi sendiri. Ia ingin menciptakan alat-alat sederhana yang bisa membantu kehidupan masyarakat desa. Salah satunya adalah alat pemutus arus otomatis untuk mencegah korsleting saat hujan. Ide ini muncul setelah rumah tetangganya terbakar karena sambungan listrik bocor. Namun, tidak semua orang mengerti jalan pikiran Dimas. Beberapa orang tua di kampung sempat merasa Dimas buang-buang waktu. Kenapa nggak kerja aja ke kota? Ngapain mainan kabel tiap hari? Begitu komentar Pak Darto, tetangga yang cukup keras kepala. Tapi Dimas tetap santai. Ia percaya setiap orang punya jalan masing-masing. Teman sebaya Dimas pun kadang heran. Suatu malam, saat nongkrong di warung kopi, temannya, Iwan, berkata, "Dim, serius lo itu pinter, kenapa nggak daftar kerja di pabrik? Atau coba sekolah lagi?" Dimas hanya tersenyum. "Gue pengen bikin sesuatu dari desa gue sendiri. Gue percaya teknologi nggak harus dari kota." Salah satu tempat favorit Dimas adalah balai desa, di mana ia bisa numpang wifi gratis. Disitulah ia sering mengunduh artikel, video, dan e-book tentang ilmu teknik dan komputer. Ia juga sering bantu operator desa memperbaiki komputer tua yang sudah lambat. Pak Lurah pun mulai menyadari potensi Dimas. "Anak ini beda," kata Pak Lurah. "Nggak banyak bicara, tapi kerja nyata." Saking seringnya Dimas membantu warga, ia diberi ruang khusus di salah satu ruangan kosong di balai desa, yang ia sulap jadi semacam lab sederhana. Dindingnya penuh dengan kabel, papan rangkaian, solder, dan komponen bekas. Di sana, Dimas merasa seperti di dunianya sendiri. Meski hidup sederhana, Dimas tidak pernah merasa kekurangan. Justru dari kekurangan itulah ia menemukan banyak peluang. Ia sering berpikir, kalau alat-alat canggih bisa dibikin versi murahnya, kenapa nggak dibuat aja buat warga desa? Hari-harinya diisi dengan eksperimen kecil, kadang berhasil, kadang gagal. Tapi satu hal yang pasti, Dimas tidak pernah menyerah. Dan siapa sangka, dari balai desa itulah
dari tangan seorang pemuda yang tidak tamat kuliah, tidak dikenal siapa-siapa, tidak pernah keluar negeri, akan lahir sebuah ide yang mengubah segalanya. Namun, Dimas belum tahu. Hari itu, saat ia sedang menyolder komponen kecil di ruangannya, sebuah notifikasi dari media sosial muncul di ponselnya. Sebuah postingan dari seorang wanita muda di kota besar sedang ramai diperbincangkan. Sesuatu yang akan menghubungkan dunia kecil Dimas di Cipamingkis dengan sebuah perusahaan raksasa di kota. Sesuatu yang akan menguji ketekunan, logika, dan hatinya. Hari itu, langit Cipamingkis sedang mendung. Angin sejuk berhembus pelan, membawa aroma tanah basah yang khas. Dimas sedang duduk di depan meja kerjanya di balai desa, fokus menyolder papan rangkaian kecil. Di sampingnya, ada radio rusak yang sedang ia coba hidupkan kembali. Tiba-tiba, notifikasi di ponselnya berbunyi. Bukan dari aplikasi chatting seperti biasa, tapi dari media sosial. Dia membuka notifikasi itu. Ternyata dari akun publik seorang wanita bernama Alia Maharani. Postingan itu sudah ribuan kali dibagikan. Di sana tertulis, "Kami dari Ventek saat ini mengalami kendala besar. Salah satu alat monitoring energi terbaru kami tiba-tiba gagal fungsi. Sudah coba dengan banyak tim dan ahli, tapi belum ketemu solusinya. Kalau ada yang paham sistem logika relay dan sensor arus, silakan kasih insight. Saya pribadi akan sangat menghargainya." Dimas membaca berulang kali. Di lampiran postingan, ada foto-foto skema rangkaian, diagram sistem, dan bahkan file catatan kesalahan. Ia mengenali beberapa komponen di dalamnya, terutama sistem sensor yang sering ia pelajari. Duduk diam sebentar. Pikirannya mulai memetakan masalah seperti puzzle. Tak lama, dengan ekspresi serius, Dimas mengambil kertas dan mulai menkoret-koret pola rangkaian. Tangannya bergerak cepat, seolah-olah otaknya bekerja otomatis. 5 menit berlalu, tanpa pikir panch, ia mengetik komentar. Coba cek konektor relay antara input dan modul A3. Bisa jadi bukan sistemnya yang rusak, tapi logikanya dibalik. Harusnya bukan AutoCAD, tapi auto bypass. Sensor arusnya kemungkinan terlalu sensitif. Jadi sistem malah shutdown, meski arusnya masih dalam ambang. Ia tekan tombol kirim, lalu kembali fokus ke radionya. Bagi Dimas, itu hanya komentar kecil. Tidak ada harapan tinggi. Ia bahkan tidak berpikir akan dibaca. Namun di sisi lain, di sebuah gedung tinggi di Jakarta, di lantai 21 kantor pusat Ventek, Alia Maharani menatap layar laptopnya. Ia tidak menyangka komentar itu datang dari akun bernama Dimas Oprek 87. Akun sederhana, fotonya pun hanya potret kabur, seorang pemuda tersenyum dengan latar sawah. Tapi komentarnya berbeda, tidak sok pintar, ringkas, tapi logis. Alia menunjukkan komentar itu pada timnya. Coba validasi saran ini, katanya sambil menunjuk layar. Kita sudah coba semua, teori, rumit. Nggak ada salahnya coba pendekatan sederhana ini, teknisi mereka langsung bergerak. Setelah 1 jam pengecekan dan uji coba ulang sistem berdasarkan saran Dimas, hasilnya muncul, berfungsi normal. Semua orang di ruangan terdiam sejenak. Alia pun menutup laptop pelan. Ini nggak mungkin kebetulan, gumamnya. Malam itu, Alia mengirim pesan langsung ke akun Dimas. "Halo, saya Alia, boleh ngobrol sebentar? Saya benar-benar terkesan dengan solusi yang kamu beri. Boleh tahu kamu siapa?" Dimas membaca pesan itu di malam hari, sambil tiduran di lantai rumahnya. Ia hampir tidak percaya. Ia ragu, apakah ini sungguhan? Tapi ia membalas, "Saya Dimas, tinggal di Cipamingkis, Jabar. Saya bukan teknisi atau lulusan kampus mana-mana. Cuma suka belajar sendiri aja. Alhamdulillah kalau solusi saya bisa bantu." Alia membalas panjang lebar. Ia tidak hanya berterima kasih, tapi juga ingin tahu lebih banyak tentang latar belakang Dimas. Ia bahkan meminta izin untuk meneleponnya langsung. Esok hari, Dimas pun menyanggupi. Keesokan harinya, suara lembut Alia terdengar di telepon. "Mas, Dimas, saya terus terang masih belum bisa percaya. Kita sudah undang tim dari luar negeri, profesor dan teknisi senior. Tapi malah Mas Dimas yang menemukan titik masalahnya. Dalam waktu 5 menit pula, katanya. Kagum,
Dimas hanya tertawa. Mungkin karena saya ngelihatnya dari sisi lain, Mbak. Kadang kalau terlalu banyak teori, kita jadi lupa logika dasarnya. Alia semakin penasaran. Ia lalu bertanya, kalau saya minta Mas Dimas datang ke kantor kami untuk lihat langsung sistemnya, bersedia? Dimas terdiam sejenak. Ia belum pernah pergi sejauh itu. Apalagi ke kantor perusahaan besar. Tapi ini kesempatan langka. Kalau boleh, saya datang. Tapi saya nggak punya baju formal, Mbak. Sandal juga cuma yang ini, ucap Dimas jujur. Agak malu. Alia tertawa. Tenang aja, Mas. Yang penting idenya, bukan bajunya. Dimas akhirnya setuju. Alia langsung mengatur akomodasi dan transportasi. Semua biaya ditanggung. Pak Lurah yang mendengar kabar itu pun ikut senang. Akhirnya orang kota tahu siapa Dimas. Sebenarnya, kata Pak Lurah dengan bangga, hati-hati di jalan ya Dim, bawa nama desa baik-baik. 1 minggu kemudian, Dimas berangkat ke Bandung, tempat kantor pusat Ventek berada, dengan tas kecil berisi pakaian secukupnya, dan hati penuh rasa penasaran. Ia melangkah keluar dari desanya untuk pertama kalinya. Ia belum tahu bahwa langkah kecilnya itu akan membawa perubahan besar, bukan hanya untuk dirinya, tapi mungkin untuk lebih banyak orang di luar sana. Dimas turun dari mobil yang mengantarnya ke depan gedung tinggi, bertuliskan Ventek Indonesia. Bangunannya menjulang megah, dengan kaca berkilauan, sangat jauh dari rumah kayu sederhana di desanya. Ia mengenakan kemeja pinjaman dari Pak Lurah dan sepatu bekas yang sempat dibersihkan malam sebelumnya. Tangannya menggenggam ransel lusuh yang berisi catatan dan kabel-kabel kecil, benda yang selalu ia bawa, seolah jadi jimat. Langkahnya ragu, ia menatap pintu kaca otomatis yang terbuka sendiri saat ia mendekat. Petugas keamanan di lobi sempat memandang heran. "Maaf, keperluannya apa, Mas?" tanya satpam dengan sopan, tapi penuh curiga. "Saya, Dimas. Dapat undangan dari Mbak Alia," jawabnya pelan. Petugas itu mengecek daftar tamu dan tampak kaget. Nama Dimas benar-benar ada. Bahkan, ia diminta langsung naik ke lantai 21, ruang direksi. "Silakan Mas, sudah ditunggu," kata petugas itu, sepat-sepat sambil menunjukkan lift. Saat naik, Dimas menarik napas dalam-dalam. Tangannya dingin, degup jantungnya seperti bunyi ketukan solder saat menyentuh timah panas. Lift terbuka. Di lantai itu, suasananya berbeda, hening, bersih, dengan nuansa putih dan abu-abu elegan. Di ujung koridor, terlihat sosok perempuan mengenakan blazer biru tua, berdiri sambil tersenyum hangat. "Mas Dimas," sapanya. "Saya Alia. Terima kasih sudah datang." Dimas mengangguk gugup. "Iya Mbak, saya yang terima kasih." Mereka masuk ke ruang rapat besar, di mana sudah berkumpul beberapa staf teknik, dan satu sosok pria parubaya yang duduk di tengah. Wajahnya tegas, penuh wibawa. Dialah Pak Arman Maharani, CEO Ventek sekaligus ayah Alia. "Ini dia orangnya," tanya Pak Arman, sambil memperhatikan Dimas, dari ujung kaki sampai kepala. "Betul, ayah. Dimas yang kasih solusi waktu itu," jawab Alia mantap. Dimas merasa tubuhnya makin kaku. Semua mata tertuju padanya. Ia bukan orang yang terbiasa bicara di depan banyak orang, apalagi di hadapan CEO besar. Pak Arman memberi isyarat duduk. "Silakan, Mas Dimas. Kami ingin dengar langsung dari Anda. Bagaimana bisa menemukan kesalahan dalam sistem kami, yang bahkan para profesor pun gagal lihat?" Dimas mengangguk pelan, lalu mulai membuka ranselnya. Ia mengeluarkan selembar kertas yang sudah kusut, berisi skema yang ia gambar tangan. "Awalnya saya lihat skema dari postingan, Mbak Alia. Saya perhatikan ada pola aneh di hubungan relay dan sensor arus. Biasanya, sistem begini dibuat untuk auto cut kalau ada lonjakan, tapi kalau sensor terlalu sensitif, dia malah membaca arus normal sebagai ancaman. Logikanya justru perlu dibalik, auto bypass, supaya bisa membedakan mana arus bahaya, mana yang normal tapi besar." Ia menjelaskan dengan sederhana. Tidak banyak istilah teknis yang rumit, tapi justru karena kesederhanaannya, semua orang di ruangan bisa mengerti. Bahkan, salah satu teknisi mengangguk-angguk setuju. "Kenapa kamu bisa lihat itu dalam 5 menit? Sementara kami butuh berminggu-minggu?"
Dan tetap gagal, tanya Pak Arman. Nada suaranya lebih lunak sekarang. Dimas tersenyum malu. Mungkin karena nggak terlalu banyak teori, Pak. Jadi saya lihatnya dari cara kerjanya aja. Kayak mesin, pompa air. Kadang masalahnya bukan di mesinnya, tapi di pipa yang buntu. Seisi ruangan tertawa kecil. Bahkan Pak Arman tersenyum. Ia terlihat sangat terkesan. Alia, yang duduk di sebelah ayahnya, memperhatikan Dimas dengan kagum. Tidak hanya karena kecerdasannya, tapi juga karena kerendahan hatinya. Setelah sesi penjelasan, Pak Arman berdiri. Mas Dimas, apa kamu tahu berapa nilai sistem yang kamu bantu selamatkan ini? Tanyanya serius. Dimas menggeleng. Tidak tahu Pak, proyek ini nilainya lebih dari 30 miliar. Kalau kamu tidak kasih masukan itu tepat waktu, kerugiannya bisa besar. Tapi lebih dari uang, kamu telah menyelamatkan reputasi kami. Dan itu tak ternilai. Dimas terdiam. Ia tidak menyangka komentarnya yang sederhana bisa berdampak sebesar itu. Pak Arman melanjutkan, kami ingin menawarkan kamu posisi magang tetap di tim riset kami. Kami juga akan fasilitasi kuliah formal di jurusan teknik pilihanmu. Kalau kamu bersedia. Suasana hening sejenak. Namun Dimas menjawab dengan nada pelan, namun tegas. Terima kasih banyak, Pak. Tapi kalau boleh jujur, saya belum bisa ambil keputusan itu sekarang. Masih banyak yang ingin saya kerjakan di desa. Banyak warga yang masih butuh solusi kecil untuk masalah sehari-hari. Semua orang di ruangan terdiam, tidak menyangka jawaban itu. Tapi Alia tersenyum. Ia paham apa yang dimaksud Dimas. Ia tahu ada sesuatu yang lebih penting dari sekadar posisi atau gelar, yaitu panggilan hati untuk memberi manfaat. Pak Arman tidak kecewa, ia malah tersenyum lebih lebar. Baik, Mas Dimas, kami tidak akan memaksa. Tapi tawaran ini tetap terbuka, kapanpun kamu mau. Dimas mengangguk hormat. Saya sangat menghargainya, Pak. Terima kasih. Hari itu, Dimas pulang ke penginapan kecil yang disediakan perusahaan. Tapi kali ini, langkahnya lebih ringan. Bukan karena ia merasa hebat, tapi karena ia sadar satu hal. Kadang, jalan yang kita pilih sendiri, meski sunyi dan berbeda, bisa membuka pintu besar yang tak pernah kita duga sebelumnya. Keesokan paginya, sinar matahari menembus jendela kamar penginapan sederhana, tempat Dimas menginap. Ia terbangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena alarm, melainkan karena rasa campur aduk yang masih tertinggal dari hari sebelumnya. Percakapan dengan Pak Arman, Co Ventek, terus terjenjeng di pikirannya. Dimas masih belum sepenuhnya percaya bahwa ia, seorang pemuda dari desa kecil yang tak pernah menginjak bangku kuliah, bisa membuat orang-orang penting di dunia teknologi memperhatikannya. Apalagi mendapat tawaran beasiswa dan posisi di perusahaan ternama. Tapi Dimas tahu satu hal. Ia tidak ingin lupa dari mana ia berasal. Pukul 9 pagi, ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk dari Alia. Mas Dimas, kalau hari ini belum ada rencana, saya ingin ajak Mas keliling lab riset kami. Ada banyak hal menarik yang mungkin bisa kita bicarakan. Dimas membalas singkat. Siap, Mbak. Saya sangat senang bisa ikut lihat. 1 jam kemudian, mereka bertemu di lobi gedung. Alia tampak lebih santai hari ini, mengenakan kemeja putih polos dan celana kain gelap. Dimas juga tampak sedikit lebih percaya diri. Mungkin karena ia tahu, ia diterima bukan karena penampilan, tapi karena pikirannya. Mereka berjalan menyusuri lorong-lorong bersih dan penuh dengan alat canggih. Alia menjelaskan dengan antusias. Disinilah tim kami mengembangkan sistem energi pintar, alat bantu pertanian modern, dan beberapa proyek riset untuk kebutuhan desa terpencil juga. Mendengar kata desa, mata Dimas langsung berbinar. Ia mulai bertanya, berdiskusi, bahkan memberikan masukan ringan yang justru membuat beberapa staf di sana ikut kagum. Namun saat mereka sampai di salah satu ruangan paling ujung, suasana berubah. Di ruangan itu, terdapat tim yang sedang mempersiapkan prototipe baru yang nilainya sangat besar. Sistem itu mirip dengan yang Dimas bantu selamatkan, tapi dalam versi lebih kompleks dan mahal. Pak Arman ada di sana. Ia sedang memantau langsung proses finalisasi. Ketika melihat Alia masuk bersama Dimas, ia segera mendekat. Oh, Mas Dimas,
Kebetulan, mau ikut lihat demo sistem kami? Dimas mengangguk. Ia berdiri di samping Alia, memperhatikan layar besar yang menampilkan data dan diagram real-time. Teknisi tampak serius. Sistem akan diuji dalam waktu 3 menit lagi. Tapi tiba-tiba, Dimas mengernyitkan dahi. Ia menatap salah satu layar dengan seksama. Ada angka yang menurutnya janggal. Maaf Pak, ucap Dimas sopan. Saya lihat ada output yang delay 0,4 detik dari sensor arus. Itu normal. Seorang teknisi langsung mengecek ulang. Beberapa detik kemudian, wajahnya panik. Benar, Ada, keterlambatan. Kalau dibiarkan, sistem bisa overheat saat beban puncak. Pak Arman diam. Ia menatap layar, lalu menatap Dimas. Bagaimana kamu bisa melihat itu hanya dari satu angka kecil? Tanyanya. Setengah tak percaya. Dimas menjawab dengan tenang. Saya terbiasa lihat pola, Pak. Kalau sistem logikanya nggak nyambung sama kenyataan, saya langsung curiga. Ruangan itu hening, lalu perlahan terdengar suara tawa kecil dari Pak Arman. Luar biasa, katanya. Benar-benar luar biasa. Ia melangkah ke arah Dimas. Matanya menatap pemuda itu bukan lagi sebagai tamu atau tamatan SMA biasa, tapi sebagai sosok yang benar-benar patut diperhitungkan. Mas Dimas, saya sudah bertemu banyak orang hebat, tapi belum pernah saya melihat seseorang dengan kemampuan membaca sistem seperti ini tanpa gelar apa-apa. Dimas hanya tersenyum. Ilmu itu bukan soal gelar, Pak, tapi soal kemauan belajar. Kotek membuat seluruh ruangan terdiam. Bahkan beberapa staf yang tadinya hanya dia memperhatikan, kini memberikan tepuk tangan pelan. Alia yang berdiri di samping Dimas menatap pemuda itu dengan kagum. Ia tahu, ini bukan hanya soal kemampuan teknis, Dimas punya sesuatu yang lebih dari itu. Kejujuran, kesederhanaan, dan ketulusan untuk membantu di tengah ruangan. Pak Arman menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, mulai hari ini, saya ingin mendirikan program baru di perusahaan ini. Kita akan beri nama, Teknologi untuk Desa, dan saya ingin Mas Dimas jadi penasihat utamanya. Semua orang kaget, termasuk Alia, Pak. Maksudnya? Tanya salah satu manajer. Saya serius. Kita sudah terlalu lama berpikir dari atas. Sudah, saatnya kita dengarkan suara dari bawah. Mas Dimas mewakili jutaan orang di desa yang punya potensi luar biasa, tapi tidak pernah dilihat. Dimas nyaris tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Ia menatap Alia, berharap itu bukan mimpi, tapi Alia hanya mengangguk dan tersenyum. Selamat Mas, ini baru awalnya. Hari itu, seorang pemuda desa membuat seorang co terdiam. Bukan karena data yang rumit, bukan karena gelar yang panjang, tapi karena ketulusan dan kecerdasannya yang sederhana. Dan tanpa mereka sadari, benih-benih perubahan sedang tumbuh. Bukan di kota, tapi di desa kecil yang dulu dianggap jauh dari pusat kemajuan. 3 minggu telah berlalu sejak Dimas pulang ke Cipamingkis setelah kunjungannya ke kantor pusat Ventek. Tapi hidupnya tidak kembali seperti biasa. Bukan karena tiba-tiba jadi orang terkenal. Bukan juga karena ia mendadak kaya. Tapi karena dalam diam, hidupnya perlahan berubah arah. Sejak hari itu, Dimas terus berkomunikasi dengan Alia dan timnya. Mereka tidak hanya mengirim ucapan terima kasih, tapi juga berdiskusi rutin soal berbagai ide teknologi yang bisa diterapkan untuk kehidupan di desa. Dari irigasi otomatis, sistem penerangan tenaga surya, hingga alat sederhana pendeteksi kebocoran listrik. Semua dibahas serius. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang Dimas rasakan makin kuat setiap hari. Keinginan untuk tetap tinggal dan membangun desanya sendiri. Siang itu, Dimas duduk di depan rumahnya, di bawah pohon jambu. Ia sedang mencoba menyolder rangkaian kecil yang ia sebut sebagai alat pintar pengatur beban listrik. Berdiri Pak Sardi, ayahnya, yang menatap penuh rasa bangga. Jadi, ini alat yang kamu bilang bisa bikin listrik nggak? Cepet jeglek. Ya Dim, tanya Pak Sardi, sambil mengelus jenggotnya. Iya Pak, ini buat atur beban otomatis, jadi kalau kulkas nyala, rice cooker bisa nunggu sebentar, nggak langsung nyedot bareng. Hemat daya, jawab Dimas sambil senyum kecil. Belum sempat percakapan itu berlanjut, suara motor matic berhenti di depan rumah.
Seorang perempuan turun dengan helm setengah terbuka. Rambutnya dikunci rapi, wajahnya terlihat berseri di bawah sinar matahari siang. Alia, Ibu, saya titip surat undangan dari Pak Arman juga, katanya ramah sambil menyerahkan map coklat pada Bu Rini. Bu Rini kaget dan gugup. Aduh, Neng, jauh-jauh dari kota ke sini mah. Kenapa nggak bilang dulu, Ibu bisa siapin makan. Alia tertawa kecil. Nggak usah repot-repot, Bu. Saya cuma mau silaturahmi dan ya sedikit diskusi sama Dimas. Dimas keluar dan langsung menyambutnya. Mbak Alia, serius datang ke sini? Serius, biar saya tahu langsung dunia kamu seperti apa. Jawab Alia sambil memandangi sekeliling desa yang asri. Mereka duduk di beranda rumah. Alia membuka map yang ia bawa, memperlihatkan rencana lengkap program teknologi untuk desa yang baru saja disetujui dan disiapkan untuk diluncurkan. Dimas, ini bukan proyek kecil. Kita akan kerjasama dengan beberapa lembaga pendidikan dan mitra CSR. Tapi kita butuh satu orang yang jadi jembatan langsung antara desa dan pusat riset. Seseorang yang tahu masalah lapangan dan juga bisa berpikir teknis. Kita semua sepakat orang itu, ya kamu. Dimas terdiam. Ia menatap berkas-berkas itu, lalu menatap Alia. Pandangannya tidak hanya bingung, tapi juga penuh pertimbangan. Ia tahu, ini kesempatan besar, tapi ia juga tahu, tanggung jawabnya akan lebih besar lagi, Mbak. Boleh? Jujur? Tanya Dimas pelan. Boleh, tentu, jawab Alia. Saya senang dipercaya, tapi saya nggak mau cuma jadi simbol. Saya nggak pinter ngomong, nggak bisa duduk di kantor seharian. Saya lebih nyaman kerja langsung di lapangan. Ngobrol sama warga, lihat kabel, colokin alat. Itu dunia saya. Alia tersenyum, seolah sudah menebak jawaban itu. Justru itu yang kami butuhkan, Dim. Orang yang ngerti dunia nyata. Kamu nggak perlu jadi manajer atau duduk di ruang rapat. Cukup terus jadi dirimu, kerja. Dari sini pun bisa. Dimas menatap jauh ke arah sawah yang menguning. Hatinya tenang, tapi penuh semangat. Ia merasa, ini bukan soal jabatan atau gaji besar. Ini tentang kesempatan kedua. Bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk desanya. Bahkan, untuk desa-desa lain yang selama ini belum pernah disentuh teknologi. Beberapa minggu berikutnya, rumah Dimas berubah. Ruang tamunya dijadikan pusat belajar teknologi desa. Anak-anak muda mulai datang. Ada yang tertarik belajar dasar listrik, ada yang penasaran soal sensor, bahkan ibu-ibu pun ikut belajar tentang alat penghemat listrik untuk dapur. Dimas tidak sendiri. Alia rutin datang ke Cipamingkis setiap 2 minggu sekali. Ia bukan hanya sebagai rekan kerja, tapi perlahan menjadi sahabat. Mereka sering duduk di bawah pohon jambu, berdiskusi soal masa depan, tertawa, saling berbagi cerita. Suatu sore, saat mereka sedang minum teh bersama di depan rumah, Alia berkata pelan, Dimas, kamu tahu gak, sejak kerja sama-sama kamu, saya juga berubah banyak. Berubah gimana? Tanya Dimas heran. Dulu saya pikir teknologi itu soal angka dan perangkat, tapi sekarang saya sadar, teknologi itu tentang manusia, tentang bagaimana kita bisa bikin hidup orang lebih mudah, lebih baik, dan kamu yang bikin saya lihat itu. Dimas terdiam. Ia tidak menjawab, tapi hatinya hangat. Malam itu, ia menatap bintang di langit Cipamingkis. Di bawah langit yang sama, dulu ia hanya seorang pemuda desa yang senang ngoprek barang rusak. Tapi kini, ia bukan hanya membangun alat, ia sedang membangun harapan. Kesempatan kedua itu benar-benar datang. Bukan untuk mengubah dirinya, tapi untuk membuatnya tetap jadi dirinya sendiri, sambil membawa perubahan nyata bagi orang lain. Tapi Dimas tidak sendiri lagi dalam perjalanannya. Ia kini berjalan bersama orang-orang yang percaya padanya, yang melihat potensi besar dari desa yang selama ini hanya dianggap tempat tenang untuk pulang, bukan tempat lahirnya solusi. Teknologi untuk desa pun resmi diluncurkan 2 bulan setelah itu. Bekerja sama dengan berbagai mitra, termasuk universitas teknik, lembaga swadaya masyarakat, dan perusahaan swasta. Pusat belajar milik Dimas di Cipamingkis dijadikan percontohan. Nama resminya adalah Rumah Inovasi Cipamingkis, tapi warga desa tetap menyebutnya rumahnya Dimas.
Di dalamnya, anak-anak muda belajar membuat panel surya mini, alat pendeteksi banjir, dari sensor sederhana hingga lampu jalan hemat. Energi yang nyala, otomatis saat hari mulai gelap. Tidak ada komputer canggih, semua alat dibangun dari bahan-bahan murah dan barang bekas. Karena prinsip utama Dimas selalu sama, teknologi itu harus bisa dijangkau semua orang. Satu hari, datang surat undangan dari luar negeri, sebuah forum internasional tentang inovasi. Pedesaan mengundang Dimas untuk menjadi pembicara utama. Saat Alia membacakan isi undangan itu, Dimas sampai berdiri karena kaget. "Saya ngomong di luar negeri," ucapnya setengah tertawa, setengah bingung. Alia tersenyum sambil menunjukkan suratnya. "Iya, kamu." Mereka ingin dengar bagaimana seorang pemuda dari desa kecil bisa mengubah cara dunia melihat teknologi. Dimas sempat ragu. Bahasa asing, tidak punya pengalaman bicara di panggung besar, apalagi di depan orang-orang dari berbagai negara. Tapi ia ingat prinsip hidupnya, kalau ada yang bisa dipelajari, maka pelajarilah. Dan ia berangkat. Di forum itu, Dimas berbicara dengan bahasa Indonesia, diterjemahkan langsung oleh Alia yang mendampinginya. Ia tidak memakai jas formal, hanya batik sederhana pemberian ibunya. Di atas panggung, Dimas tidak bicara panjang lebar soal teori atau istilah teknis. Ia hanya bercerita tentang kabel bekas, solder murah, radio rusak, dan anak-anak desa yang mulai bisa bikin alat sendiri. Saat Dimas selesai berbicara, seluruh ruangan berdiri dan bertepuk tangan. Beberapa perwakilan dari negara lain bahkan menyatakan ingin mengadopsi model rumah inovasi untuk wilayah pedesaan mereka. Mereka terkesan bahwa teknologi tidak harus mahal dan rumit, tapi cukup menyentuh masalah nyata. Setelah acara itu, wajah Dimas dan rumah inovasinya mulai diliput media. Tapi yang paling membanggakan bagi Dimas bukanlah sorotan kamera, melainkan ketika ia kembali ke Cipamingkis dan melihat murid-muridnya sudah bisa membuat alat sendiri tanpa bantuan. Salah satu anak bernama Raka, 14 tahun, memperlihatkan alat buatannya. Sistem penyiram tanaman otomatis dari ember bekas dan sensor air. Hujan, lihat Kang Dimas, kalau hujan turun, air langsung ngalir. Tapi kalau nggak hujan 3 hari, alat ini nyiram tanaman pakai air dari toren. Jelas Raka bersemangat. Dimas mengangguk kagum. "Keren banget, Kak. Ini lebih pintar dari sistem punyaku dulu." Dan saat itulah Dimas sadar. Tujuan dari semua ini bukan agar dirinya dikenal dunia, tapi agar generasi selanjutnya bisa lebih maju tanpa harus keluar dari tanah kelahirannya. Suatu sore, Dimas duduk berdua dengan Alia di bangku kayu yang dibuat dari papan bekas proyek. Mereka menatap sawah yang mulai menghijau kembali dengan angin berembus pelan dan burung-burung kecil berterbangan di kejauhan. "Sekarang, apa rencana kamu selanjutnya, Mas? Inovator Cipamingkis?" tanya Alia sambil tersenyum. Dimas menghela napas panjang. "Saya cuma ingin satu, Mbak, memastikan rama-rama di desa punya alat-alat yang bikin hidup mereka lebih mudah. Dan, siapa tahu, nanti bukan cuma satu rumah inovasi di Cipamingkis, tapi puluhan, ratusan di lain." Alia menatapnya lama. Wajah Dimas sudah jauh berbeda dari pertama kali ia lihat. Bukan karena penampilan, tapi karena caranya bicara, caranya berpikir, dan caranya memandang masa depan. "Saya rasa," ujar Alia pelan, "dunia butuh lebih banyak Dimas. Bukan yang hebat karena gelar, tapi yang tulus karena cinta." Dimas hanya tersenyum. Tak banyak kata yang bisa ia ucapkan, tapi di dalam hatinya, ia tahu perjalanan itu memang belum selesai, karena selama masih ada desa yang belum tersentuh teknologi, selama masih ada anak muda yang penasaran dan ingin belajar, selama masih ada masalah kecil yang bisa dipecahkan oleh pikiran jernih dan hati yang tulus, maka ia akan terus berjalan. Dari sebuah rumah kayu di Cipamingkis, ia sudah menunjukkan bahwa solusi besar bisa datang dari tempat kecil. Dari seorang pemuda biasa yang tak dianggap, ia membuktikan bahwa logika sehat dan niat baik bisa mengalahkan teori setebal apapun. Dan dari desa kecil ini, cahaya perubahan kini menyala, perlahan tapi pasti, menuju